Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hidup dalam Kristus seringkali penuh dengan paradoks. Dunia mengajarkan bahwa uang, kekuasaan, kenyamanan, kesenangan, dan kemuliaan diri adalah hal-hal yang akan membawa kebahagiaan. Namun di sini Yesus mengajarkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Untuk hidup sebagai muridnya dan mengasihi sesama, kita tidak boleh mengejar hal-hal duniawi itu. Sebaliknya kita justru harus mencari dan mengembangkan kebalikannya, yakni kemiskinan, kelemah lembutan, belas kasihan, kerendahan hati, penderitaan, dan penganiayaan. Untuk menemukan kebahagiaan tertinggi, kita harus melepaskan keterikatan pada hal-hal yang oleh banyak orang dianggap sebagai inti kebahagiaan. Beberapa orang tanpa sadar menjadikan hal-hal duniawi sebagai berhala, seperti uang, kesenangan, kenyamanan, dan kekuasaan. Tuhan berfirman, "Janganlah kamu membuat bagimu berhala." Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ada hal-hal duniawi yang sudah menjadi berhala bagi kita? Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan merenungkan, dengan doa, hal-hal apa yang paling melekat dalam hidup kita. Dan apakah hal-hal itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Jika ada sesuatu yang menjadi hambatan, kita harus memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang berlawanan dengan dunia ini. Misalnya seseorang yang terlalu mengejar kekuasaan, sebaiknya memusatkan perhatian pada kelemah lembutan. Saudara-saudari, hal-hal yang akan membuat kita bahagia adalah hal yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Apa yang diajarkan Yesus kepada kita adalah bahwa kekudusan akan membawa kita pada kebahagiaan. Yesus sedang mengajarkan kita bagaimana menjalani perintah baru yang Ia berikan pada perjamuan terakhir. "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Uskup Robert Barron menulis, apa yang Yesus berikan kepada kita dalam khotbah di bukit adalah hukum baru yang akan mendisiplinkan keinginan, pikiran, dan tubuh kita agar kebahagiaan sejati menjadi mungkin. Santo Agustinus menulis tentang bagaimana hal-hal duniawi tidak pernah benar-benar bisa membuat kita bahagia dalam jangka panjang. Sungai hal-hal duniawi mengalir dengan deras, tetapi seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia ingin menanamkan dirinya dalam satu cara di tepi sungai waktu.
Mazmur 1 berbicara tentang bagaimana orang yang diberkati itu seperti pohon semacam itu. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Marilah kita belajar untuk berdiam dengan damai di bawah pohon Kristus dengan meneladani kebajikannya. Semoga kita tidak berjuang mati-matian demi hal-hal duniawi, tetapi menjadi tenang dan bahagia dengan meneladani Kristus. Saudara-saudari, setiap sabda bahagia menggambarkan satu aspek dari Yesus. Yesus miskin dalam roh. Ia lahir di kandang dari orang tua yang miskin dan rendah hati. Yesus berduka cita ketika sahabatnya Lazarus wafat. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Yesus lapar dan haus akan kebenaran saat ia menyucikan bait Allah. Yesus adalah belas kasih itu sendiri. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus murni hati dikandung tanpa dosa dan dilahirkan dari seorang ibu yang tak bernoda. Ia membatalkan dosa Adam dengan ketidaktercelaannya sendiri. Yesus adalah damai itu sendiri. Ia menawarkan damainya kepada kita, damai yang tidak bisa diberikan dunia. Yesus dianiaya dan masih terus dianiaya. Banyak tuduhan palsu dan jahat dilontarkan kepadanya saat pengadilan. Ia dianiaya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, kita yang menjadi muridnya dipanggil untuk meneladani sabda bahagia dengan meneladani Dia, teladan utama dari segala kebajikan. Yesus adalah sumber segala kebajikan. Ketika kita berusaha meneladani Kristus dan berdoa kepada Roh Kudus untuk menganugerahi kita karunia-karunia-Nya, kita akan berbuah dengan sukacita dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.